Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya melihat semua bersemangat kayaknya ya. Aduh, paling tidak Bapak Ibu Saudara harus bisa tersenyum. Senyum itu mahal sekali Bapak Ibu Saudara di zaman sekarang gitu ya. Senyum itu mahal, jadi kalau masih bisa tersenyum itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebentar saya mau lihat jamnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang punya otot lebih dari otot saya, lebih kuat dari saya. Ada yang angkat tangan bisa? Kita mau adu panco. Saya bisa angkat 50 kilo. Bapak Ibu Saudara bisa 50 kilo? Bisa? Luar biasa. Kita naikkan 100 kilo bisa? Nah, 500 kilo bisa? Bisa? Wah, jam bercanda ini. Kita nggak. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Kita punya kapasitas kita itu masing-masing itu ada. Kita punya kemampuan tersendiri ya. Ya secara manusia ada. Saya sekarang susah ngangkat yang 50 kilo. Kalau dulu 50 kilo. Saya jualan beras 50 kilo saya ambil, saya bawa gitu ya. Sekarang nggak bisa, susah. Dulu waktu saya angkat terus bunyi yang di sini. Akhirnya mungkin itu yang jadi penyebab mereka bilang saraf kejepit ya. Karena pengalaman masa lalu ya. Tapi intinya saya mau berbicara tentang kemampuannya. Kemampuan kita terbatas. Saya punya kemampuan itu terbatas. Tapi kalau kemampuan saya misalnya mengangkat 50 nggak bisa, ada yang bantuin Pak Aon datang mau bantu, wah itu meringankan saya ya, bisa, pasti bisa ya. Mau 500 kilo bebannya, kalau ada yang menolong pasti bisa ya. Apalagi kalau nggak bisa ditolong oleh Pak Aon, nanti saya minta mesin yang bisa menolong saya. Karena sekarang bisa, iya kan? Ada mesin-mesin yang bisa menolong. Nah, maksudnya ini berbicara tentang kemampuan. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena kita sekarang ini mau berbicara tentang dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, ya. Dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Apa katanya? Ya, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kalau kita berbicara masalah kemampuan, dimampukan artinya bukan sebuah kemampuan kita, ya, tetapi ini berbicara tentang kemampuan dimampukan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang memampukan, yang membuat kita mampu, yang membuat kita bisa, yang membuat kita sanggup, yang tadinya kita tidak bisa, kita tidak sanggup ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara dimampukan oleh kuasa Roh Kudus di sini, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Ini adalah dasar firman Tuhan yang kita bahas. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa baca? 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi pengertian dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yaitu kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus, dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Berarti kalau kita berbicara dimampukan, berarti sebelumnya kita tidak mampu. Sebenarnya kita tidak sanggup. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara ya, mungkin bukan hanya kita melihat banyak alasan, pandangan banyak orang ya tentang bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang percaya tidak memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara ya. Nah,
bukan berarti mereka tidak mengasihi Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi kalau kita berbicara bagaimana kita sudah menjadi saksi, enggak. Nah, ada berbagai macam alasan yang muncul ya. Ini layar nggak bisa ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara, itu akan muncul berbagai macam alasan di dalam pikiran kita. Mungkin kita berkata, ya saya belum banyak mengerti tentang Alkitab, saya harus belajar Alkitab. Kalau Pak David kan sudah sekolah teologi ya, jadi pendeta bolehlah, wajar, dia memang harus jadi saksi. Kalau saya belum bisa, atau mungkin saya belum cukup rohani, datang ke gereja orang bilang Senin Kemis gitu kan, atau datang kalau lagi mood. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang datang karena moodnya lagi luar biasa, menggebu-gebu gitu, ada. Atau memang saya harus datang beribadah karena saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena mereka lihat, atau mungkin ada yang hari ini mau ke gereja lagi direnovasi, ngitung kancing dulu, ke gereja enggak, oh enggak, ya udah libur, ada alasan gitu ya. Saya pikir enggak ibadah karena lagi renovasi, padahal kita renovasi jalan, ibadah jalan terus ya. Atau saya tidak pintar berbicara dan saya bukan pendeta, dan apalagi terakhir saya takut tertolak. Nah, ini berbagai macam alasan yang muncul di dalam benak kehidupan seseorang untuk mereka tidak menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara saksi kan sebenarnya itu berbicara saksi orang yang menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia alami di dalam kehidupannya gitu ya. Baru kita bisa menjadi saksi. Makanya sebenarnya kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Nggak ada satupun yang tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Semua kita dipanggil untuk menjadi saksi. Dasarnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab ya, dasar kita dipanggil oleh Tuhan. Ingat di dalam Alkitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19-20 apa? Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini yang menjadi dasar panggilan setiap orang. Jadi bukan karena saya mau menjadi saksi. Kita diperintahkan. Kalau diperintahkan itu sebuah keharusan atau bukan? Harus. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi saksi dalam kehidupan kita. Dan mungkin banyak orang kan berpikir, wah kalau menjadi saksi harus sekolah teologi dulu ya, harus jadi pendeta. Bukan. Setiap kita harus menjadi saksi. Karena apa yang kita alami ya, apa yang kita lihat ya, itu yang kita saksikan, dan orang lain melihat itu di dalam kehidupan kita. Pengalaman kita bersama dengan Yesus tentu. Bagaimana kita mengalami perjumpaan ilahi, kita bisa berkata kepada orang lain, atau orang lain akan melihat bahwa kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat karena Tuhan menyertai kita. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Cuma memang benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang mau disaksikan? Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita harus memahami bahwa kita ini adalah utusan Kristus ya, di dunia ini ya. Di mana saja kita pergi dan berada, kita harus memahami kita ini adalah saksinya Tuhan. Kalau kita saksinya Tuhan, berarti kita harus menampakkan kehidupan kita melalui karakter pribadi kita ya, melalui tutur kata kita. Semuanya
harus menunjukkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sudah mengalami perkara-perkara dahsyat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Bapak Ibu Saudara, seperti tadi kita dipanggil, Tuhan yang memanggil kita kan. Makanya Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu tanpa kita tanpa Tuhan memberikan kekuatan atau kemampuan. Dia pasti akan melengkapi kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kemampuan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, ingat seperti apa yang saya katakan, kita dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena kekuatan kita sendiri, ya. Ini nggak bisa jalan. Oh, ini berarti nggak jalan ini, ya. Oh, oke. Mengapa kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus? Ya, kita harus bersaksi dengan mengandalkan Roh Kudus. Makanya kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Kalau kita bisa menjadi saksi, ya, ada jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus Kristus, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, tapi karena kekuatan kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa lagi maksudnya berkata, wah saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya. Kita semua pasti bisa. Amin. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Karena Roh Kudus memampukan saya. Amin. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan pada hari ini. Kita lihat pertama, di mana Roh Kudus, ya, yang memampukan kita. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberikan kepastian bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita. Jadi artinya dia memperlengkapi kita dengan kuasa, wibawa, otoritas surgawi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi juga kita udah baca, ya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus menerima kuasa. Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita tidak bisa bersaksi dengan kekuatan sendiri, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya nggak bisa, saya tidak mampu. Benar, Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menyangkali itu. Karena Bapak Ibu Saudara menyatakan kekuatan sebagai manusia. Tetapi kalau engkau meyakini, mempercayai bahwa engkau punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, di mana Ia berjanji, Dia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya yang hidup di dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan. Yang percaya katakan amin. Jadi Allah sendiri memberikan kuasa melalui Roh Kudus sehingga kita sanggup menjalankan amanat agung, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah mencari orang yang sudah mampu. Ingat, ya. Yesus tidak mencari orang yang orang yang sudah mampu, apalagi banyak orang yang bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak mau, mereka tidak bersedia. Tetapi Tuhan mencari orang yang sekalipun dia tidak mampu, Tuhan akan melengkapi. Ingat firman Tuhan yang lalu? Ketika Tuhan berbicara, siapakah yang akan kuutus? Maka sahutku, ini aku utus dia. Betul. Ini aku utus dia. Salah, Bapak Ibu Saudara. Ini aku utus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menggenapi amanat agung Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus menjadi saksi Tuhan karena ingat,
Kalau Bapak Ibu Saudara bilang itu Bapak Ibu Saudara nggak bisa, ya karena Bapak Ibu Saudara berkata, iya saya bukan orang yang hebat, ya, saya bukan orang yang paling bisa, enggak. Tetapi yang penting kita taat, ya, karena amanat agung itu bukan diperuntukkan kepada orang yang hebat, yang mengaku diri hebat, tapi orang bilang apa? Cuman ngomong doang, tindakan ogah. Tapi kita semua adalah orang-orang yang mau taat, ya, karena kita menyadari bahwa kemampuan bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kita melihat, pernah lihat seorang pelukis, ya, seorang pelukis. Saya waktu lalu lihat seorang pelukis, kepingin jadi pelukis. Kenapa? Saya lihat kok lukisannya bagus sekali, indah sekali. Pemandangannya, dia bikin pemandangan gitu kan, indah banget. Itu apa? Padi-padi yang sudah menguning, ladang yang sudah menguning, padi-padinya udah siap dituai. Itu indah sekali gitu ya. Kepingin menjadi pelukis. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami memberikan penghargaan di sinode, kita buat lukisan seseorang. Cari pelukis, saya lihat kan, waduh kok pinter ya dia bisa melukis seseorang. Saya pernah berpikir, waduh saya kepingin menjadi pelukis. Setidaknya kalau bisa saya bisa lukis istri saya gitu kan. Wah, jadi senang. Saya berpikir, wah saya kepingin lukis gimana rambutnya, gimana hidungnya, ngadep ke bawah, jangan diadepin ke atas kalau ngadep ke bawah gitu kan. Pelukis yang benar kan harus sesuai dengan apa yang ada. Jangan dibalik-balik, hidungnya ngadep ke bawah, dilukis ngadep ke atas. Waduh itu penghinaan itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kepingin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pena ya, di tangan pelukis sama di tangan saya itu beda ya. Kalau di tangan pelukis dia bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Kalau saya melukis, aduh nggak bisa, ya. Bisa kalau saya belajar, ya. Di kemampuan itu di-upgrade. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tangan Tuhan, hidup kita ini akan menjadi indah. Amin. Makanya kehidupan kita itu harus diserahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup kita itu indah, ya. Yang penting kita mau, ya. Mau melihat hidupnya indah? Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita taruh hidup kita di tangan Tuhan, ya. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dia akan memperlengkapi kita. Ada banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara. Orang-orang, waduh, nggak bisa saya menjadi saksi. Harus sekolah Alkitab kan nggak perlu. Bukannya nggak perlu. Tapi nggak apa namanya, kalau kita nunggu itu kan nggak bisa. Semua sekolah Alkitab dulu baru jadi saksi. Paling tidak kan di gereja kita sudah diajari. Karena kesaksian itu nggak harus berdiri di mimbar untuk memberitakan firman. Jadi penyambut jemaat, ya, berdiri di depan saja itu sudah jadi sebuah kesaksian. Untuk nyalamin orang, Bapak Ibu Saudara, yang datang misalnya, bukan semua jemaat. Terkadang kan ada orang yang belum ke gereja dia datang, ya kan? Dia datang dengan berbagai macam persoalan pergumulan dia. Nah di sana, di luar atau di rumah, hidupnya lagi galau gitu ya, nggak ada pengharapan. Dia lagi putus asa. Dia datang ke gereja, ketemu pasukan depan di gereja kan, iya. Pas datang bukan jemaat nih, datang itu baru pertama kali datang. Wah ini jemaat di sini ramah-ramah kan. Oh selamat datang, kami senang Anda bisa ada di sini, iya kan. Nah jangan terus ada yang siapa ya, dari mana? Sambut dulu, selamat datang. Kami senang Anda ada di sini. Iya kan? Wah, berarti kan disambut kan. Tadinya dia galau, ya.
Dia pulang selesai ibadah, yang teringat itu, wih, bukan firman yang dia dengar. Karena di sini lagi galau. Tapi pas pulang dia pikir, ini kok orang-orang di JRB baik-baik ya. Akhirnya dia datang lagi gitu kan. Dia datang lagi, yang namanya proses pertobatan itu kan terkadang itu ada prosesnya gitu kan. Terkadang hanya sambutan jemaat sudah bisa membuat dia damai. Berikut dia datang lagi dia. Datang lagi mengalami hal yang luar biasa lagi. Kenapa? Lewat firman Tuhan yang disampaikan. Dia mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, dia diinsafkan hidupnya, disadarkan. Makanya kita melihat Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua tentang Roh Kudus memberikan kepastian untuk memberikan hikmat. Ya. Jadi kepastian yang kita terima sebagai orang percaya itu, Roh Kudus memberikan hikmat. Ya. Memberikan hikmat. Roh Kudus akan mengajar kamu pada saat itu juga apa yang harus kamu katakan. Nah, saat kita tidak tahu harus berkata apa, tapi Roh Kudus menolong mengingatkan firman Tuhan dan memberi hikmat untuk menyampaikan Injil dengan tepat. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita mau berbicara kita nggak tahu gitu ya, apa yang harus kita sampaikan. Kalau kita mau berjumpa dengan orang atau mungkin orang-orang yang sudah kita kenal juga, makanya kita perlu berdoa. Ya, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kita doakan mereka, ya. Terkadang kita bingung, saya mau ngomong apa ya. Tapi saat kita berbicara dengan, misalnya saya berbicara dengan Pak Andi gitu ya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Pak Andi gimana kabar kesehatannya, ya kan. Dia bilang, oh Pak David, saya hari-hari ini kesehatan saya agak terganggu. Nah ini cuma contohnya aja Pak ya. Sehat kan? Oh sehat walafiat, contohnya aja. Boleh ya dipakai contoh ya. Nah, harus tanya dulu, ntar kalau nggak boleh kan ntar saya keluar dicegat. Ah ini orang repot ya, boleh ya, pastikan dulu. Jadi setelah dia bilang, oh baik-baik gitu kan. Atau misalnya dia bilang, kalau dia bilang baik-baik, oh kita kan, wah luar biasa, iya kan? Semua pertolongan Tuhan. Ya, kadang misalnya dia bilang, waduh saya lagi kurang sehat. Ini. Nah di situ mungkin kita diingatkan oleh firman Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan tentang peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oh Pak Andi, saya ngalami Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya sakit, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sembuhkan nama saya. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan Pak Andi. Gimana kalau saya berdoa buat Pak Andi? Ini saya berdoa. Tuhan kadang memberikan hikmat untuk memberitakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan pasti bisa menyatakan kesembuhan, ya kan? Dan Tuhan bisa pakai kita semua, ya kan? Hikmat Tuhan pasti akan mengalir dalam kehidupan kita. Kadang kan kita mau ketemu orang, waduh nanti saya mau ngomong apa ya, ya kan? Terkadang kita kekurangan bahan omongan, ya kan? Kadang mau cepet-cepet aja. Kalau bisa, kalau udah ketemu, cuman nanya apa kabar, baik. Oh ya udah ya kita ketemu lagi. Cuman ketemu, cuma say hello itu aja kan. Bingung mau ngomong apa gitu ya. Padahal kalau mau diingat-ingat kan banyak yang bisa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya. Terkadang Tuhan mengingatkan kepada kita, omongin masalah keluarga mungkin. Masalah pekerjaan, iya kan? Nah ketika berbicara tentang masalah pekerjaan kita pasti Tuhan kasih hikmat. Oh mungkin ada pergumulan di situ, ya kan? Kita lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbicara dalam persoalannya itu, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan pasti menolong apapun yang menjadi persoalan dan pergumulannya. Amin. Sehingga kita bisa melihat hal yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita dan Tuhan memakai kita. Ya, jadi nggak ada lagi kita bicara, waduh saya nggak bisa berbicara, saya tidak pintar berbicara. Ya, nggak. Terkadang kita nggak usah bicara,
perilaku kita aja udah harus jadi kesaksian. Makanya ya kita minta kepada Tuhan agar supaya kita dipenuhi hikmat oleh Tuhan, supaya di dalam kita berbicara kepada orang lain itu menjadi berkat. Nah, ada sebuah kata bijak yang berbicara begini. Hikmat Tuhan bukan membuat kita selalu berkata-kata. Nah, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, hikmat Tuhan nggak harus selalu berkata-kata, tetapi membuat kita mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi terkadang itu bukan kita harus melakukan pada saat itu. Makanya mungkin kita dibutuhkan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan beri aku hikmat. Pada saat itu kita ketemu dengan seseorang, mungkin kita hanya maksudnya bertemu, berbincang-bincang seadanya, iya kan? Tetapi tetap perilaku kita harus menunjukkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sudah mengalami Tuhan, ya kan? Kehidupan yang sudah mengalami perubahan hidup. Jangan kita bilang sama orang, Pak, jangan suka bohong. Bohong itu dosa. Kan ada lagunya, bohong-bohong itu dosa. Jadi jangan suka bohong katanya. Gak taunya dia sendiri dipenuhi dengan kebohongan. Nah itu gak jadi kesaksian. Jadi kita itu harus menunjukkan kepada orang yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam lingkungan yang terdekat kita. Lingkungan di mana itu? Yang terdekat dengan kita. Itu keluarga kita. Hubungan suami istri. Hubungan orang tua dengan anak. Itu harus menunjukkan hubungan yang dipenuhi dengan integritas. Jangan istri aja bilang sama suaminya, gak bisa dipercaya. Katanya gak ada duit. Tadi saya temukan duitnya ada di ikat pinggang. Ini ada bapak-bapak loh, tapi sekarang udah nggak muncul kali ya. Ikat pinggang ada nggak ikat pinggang yang penuh resleting? Ada bapak-bapak naruh ikat pinggang di resleting, ditemukan sama anaknya. Anaknya namanya David. Itu kelakuan bapaknya. Itu dulu pengalamannya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu kejujuran itu penting gitu kan. Makanya itu harus menunjukkan dari kata-kata. Ya, mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kita bisa berkata-kata itu kata-kata gitu. Jadi terkadang kita itu harus mengatakan yang sejujurnya, ya itu kita sudah jadi kesaksian. Jangan yang suami istri aja nggak jujur, itu nggak jadi kesaksian, iya kan? Katakan sejujurnya. Katakan apa? Sejujurnya, betul ya? Oh berarti suka nyanyi itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam kitab Lukas itu. Dikatakan begini, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat dibantah atau ditentang oleh lawan-lawanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, termasuk misalnya Bapak Ibu Saudara kita menghadapi orang-orang mungkin yang berusaha untuk memojokkan kita, untuk merendahkan kita, ya mungkin tentang apa yang kita bahas tentang kebenaran Allah, ada yang Tuhanmu itu nggak benar, ya kan? Terkadang kita kekurangan kata-kata gitu kan? Tapi firman Tuhan berkata Dia akan melengkapi kita, ya. Yang penting kita menyerah. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi orang yang memberikan banyak macam argumen-argumen tentang Tuhan. Karena ada yang tidak percaya, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi, iya kan? Terkadang, masa sih? Oh iya benar juga ya, kan dia diutus gitu kan. Nah kita terkadang di saat itu kita berkata, wah saya nggak bisa.
kita minta hikmat Tuhan, ya kan? Minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengatakan yang sebenarnya. Ya udah, kalau itu pandangan mereka, ya silahkan dipegang. Tapi kita memiliki keyakinan bahwa Yesus Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, Dia tidak hanya sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan atas kehidupan setiap orang. Ya. Percaya atau tidak, bukan hanya setiap orang yang percaya. Dia adalah Tuhan untuk semua manusia di muka bumi ini. Ya kan? Karena Dia datang untuk menebus dunia, bukan sekelompok orang. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Kecuali kalau ada manusia yang tidak berdosa, ya. Tapi semua manusia adalah manusia yang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tentang kepastian bahwa Roh Kudus menginsafkan hati. Ya, dikatakan Yohanes 16 ayat 8, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Mengubah hati seorang bukan tanggung jawab kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, apapun yang menjadi perilaku Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan dosa yang saudara lakukan, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya tidak bisa mengubah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengubah diri Bapak Ibu Saudara melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara juga berusaha untuk mengubah diri Bapak Ibu Saudara, nggak akan bisa. Bapak Ibu Saudara butuh kasih karunia, kemampuan Allah melalui kuasa Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami hidup yang disadarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita diinsafkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi mengubah hati seorang bukan tanggung jawab kita, ya. Tugas kita adalah menyampaikan Injil dengan setia, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati pendengar. Jadi kita juga untuk menjadi saksi, kita udah ngomong, kita udah berbicara bahwa Tuhan yang mengubah kehidupan, ya. Kita tidak bisa mengubah kehidupan seseorang, apapun atau istilahnya mau seburuk apapun kehidupan seseorang, dan kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, atau kita sudah menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan yang benar dia harus jalankan itu, tapi dia memilih untuk tidak mau, itu tanggung jawab dia. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, berkarya di dalam kehidupannya, maka dia bisa mengalami perubahan. Maka Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara. Bukan kami sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman yang mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi Roh Kudus yang menginsafkan, mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oh iya, bohong itu dosa. Oh iya, saya harus taat kepada Tuhan. Oh iya, saya harus menjadi saksi. Saya harus menjadi pribadi yang benar, menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga saya. Saya harus menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga saya, agar istri atau suami atau anak-anak saya atau bahkan orang tua saya, mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan saya. Saya hanya berlaku setia, melakukan kebenaran, orang lain melihat Roh Kudus bekerja, ya kan? Di rumah sampaikan kepada pasangannya tentang kebenaran. Dia nggak dengar, udah nggak perlu kita marah-marah, gitu kan? Roh Kudus yang bekerja. Karena kalau kita marah-marah kan, kamu harus ikutin ini, ikutin itu. Dia nggak mau, dia bilang enggak, saya nggak mau. Kenapa? Emang ada apa? Wah, jadi itu barang. Orang bilang begitu kan? Emang kenapa? Saya maunya ini. Ini mau dilanjutin bisa berkelanjutan.
Tapi ketika kita datang, kamu salah. Kamu kayaknya ngomongnya nggak benar. Kamu bohong ini. Nggak boleh bohong-bohong. Kebiasaan itu perkara kecil, sepele. Tapi kalau udah dibiasain jadi besar gitu kan. Wah enggak, menurut saya itu bukan bohong. Wah itu menurut kebenarannya. Nggak usah diperpanjang. Doakan aja. Tuhan bekerja. Ya, Roh Kudus yang akan menginsafkan orang itu. Makanya misalnya ada seorang datang ke gereja, ya, dengan persoalan pergumulannya. Dia datang, dia mendengarkan firman. Firman Tuhan disampaikan. Dia mendengar, oh, saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi dia udah mau bunuh diri gitu kan. Dia berat sekali persoalannya. Tapi ketika dia datang ke gereja, firman Tuhan disampaikan bahwa kita harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kalau dikatakan dilarang membunuh, masa mau bunuh diri sendiri gitu kan. Membunuh itu dosa. Akhirnya Roh Kudus bekerja. Sederhana firman Tuhan disampaikan, membunuh itu dosa. Tadinya dia udah mau rencana mau bunuh diri. Udah ambil tali rafia mau gantung diri di bawah pohon tomat. Cuman saya berpikir juga gitu kan. Karena kalau pohon tomat dia nggak bakal mati gitu kan. Udahlah saya ke gereja aja. Akhirnya di gereja dia diinsafkan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, karena dia mendengar firman Tuhan. Jadi yang membuat dia berubah bukan karena kuatnya suara si pengkhotbah. Tetapi karena kuatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya. Ada orang datang, udah yang penting saya datang ke gereja aja. Daripada nggak datang ke gereja, nyetor muka aja gitu kan. Padahal kan banyak masalah, persoalan, pergumulan yang dihadapi. Ya kan? Udah datang aja di gereja. Sampai di gereja, firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu dengan segenap hati. Padahal dia menyadari, oh iya saya belum ngasih istri dengan segenap hati. Tuhan ampuni saya mau segenap. Selama ini saya setengah, separuh. Saya mengasihi suami, separuh. Ada gak yang mengasihi pasangannya separuh-separuh? Bertobat Bapak Ibu Saudara kalau ada. Iya kan? Ngasih kopi separuh cangkir. Mau cium pipinya separuh. Maksudnya belum nyampe. Udah ya. Padahal belum nempel gitu. Itu separuh. Bukan separuh pipi. Nah kita harus mengasihi sepenuh hati. Kalau istri tunduklah kepada suamimu. Yang penting ketemu suami tunduk. Tapi kalau disuruh apa atau di ini ngelawan terus gitu kan. Bahkan orang bilang banyak istri-istri bukannya tunduk pada suami tapi nanduk suaminya. Harus diperiksa ini apa kepala istri. Tapi istri-istri di sini mah nggak ada tanduk-tanduknya ya. Semuanya udah digergaji sama suaminya ya. Digurinda ya. Nggak suka nanduk ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi saya yakin dan percaya siapapun kita, nggak perlu kita harus saya harus menjadi orang yang hebat untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, yang penting kita buka hati dan kita harus meyakini karena Roh Kudus memberikan kepastian kepada kita, tenang. Kalau engkau bersedia, saya lengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan engkau berbicara dan saya akan bekerja di dalam kehidupan seseorang untuk menginsafkan orang itu. Makanya kalau pasangannya, istrinya belum bertobat, tetap yakin Tuhan Roh Kudus akan mengubahnya. Amin. Karena suami nggak bisa mengubah istri, demikian juga suamimu belum berubah. Tetap yakin dan percaya Roh Kudus bisa mengubah dia. Amin. Yang penting kita berdoa, bukan ditanduk terus ya.
Ya kalau suami ditanduk terus, ya susah dia berubah ya. Tapi Roh Kudus yang menginsafkan seorang, menyadarkan seseorang. Kita hanya menjadi perantara untuk mendoakan mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yohanes 16 dikatakan, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa manusia dapat mendengar khotbah dengan telinga seperti yang saya katakan tadi sunahnya kan. Tetapi hanya Roh Kudus yang dapat membuka hati kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang penting kita mau, amin. Nah, karena Roh Kudus juga ya memberikan kemampuan ya kepada kita dan memberikan kepastian bahwa Tuhan menyertai orang yang diutus. Kita semua diutus, kita dipanggil dan diutus, ya. Karena seperti Matius katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Kristus melalui Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita tidak pernah diutus sendirian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat, kita diutus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka setiap hari kita harus menjadi pribadi-pribadi sebagai utusan Tuhan. Di mana kita pergi dan berada, disitulah tempat kita diutus. Nggak harus ke Irian, nggak harus ke Kupang, nggak harus ke Kalimantan, nggak harus ke Pakistan, mungkin ke Palestina. Ada yang mau ke Palestina diutus? Nah, nggak harus ke sana. Tapi setiap hari kita kemana? Setiap hari kita ada di rumah. Ada yang nggak tinggal di rumah? Semua di rumah kan? Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita di rumah, kita diutus di rumah, jadi saksi nggak kita di rumah? Iya kan? Kita jadi saksi nggak di tempat kerja kita, tempat usaha kita, di kantor, di pasar, atau di mana saja? Jadi saksi nggak? Iya kan? Karena ingat, kita diutus. Artinya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat, untuk menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu Tuhan menyertai. Kita diutus, bukan diutus sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara percaya Tuhan ada di gereja ini? Dia ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dia ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tempat kerja Bapak Ibu Saudara. Di tempat usaha Bapak Ibu Saudara. Amin. Benar. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, iblis juga suka datang ngetok-ngetok pintu di rumah Bapak Ibu Saudara. Pernah ngalami? Ngetok pintu. Ngetok pintu. Maksudnya, wah istrinya gitu kan. Lihat istrinya kok kayak macan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti dia datang ngetok pintu. Tok tok tok. Kadang Bapak Ibu Saudara, iblis itu memakai amarah kita untuk masuk di dalam kehidupan keluarga kita. Membuat sebuah kekacauan di dalam rumah kita. Nah ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa kita disertai oleh Tuhan, maka kita punya kuasa di dalam kehidupan kita. Kita harus hentikan amarah itu. Kita bisa berkata dalam nama Yesus, amarah ini disingkirkan. Tenang. Tuhan berkata, ini aku. Aku ada di sini. Aku ada bersama denganmu. Nah Bapak Ibu Saudara, pernah enggak? Kita udah mau, aduh amarahnya atau mau melakukan perbuatan hal yang jahat. Terus Tuhan mengingatkan, aku ada di sini. Awas, jangan kau lakukan itu. Jangan buka ini. Jangan buka itu. Itu gak boleh. Gak boleh.
Nggak apa-apa Tuhan, ngintip sebentar Tuhan. Sebentar aja. Wih, nggak boleh. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berbicara. Tapi kalau kita terus melawan, kebebasan kita yang menang. Karena manusia diingat, kita diciptakan dengan kebebasan. Kita diberikan kebebasan. Makanya kita kalau mau misalnya pasangan mau mengampuni atau tidak, itu urusan pribadi. Saya konflik dengan istri. Saya mau ampuni enggak ya? Tuhan bilang ampuni. Ampuni enggak ya? Enggak. Kira-kira pengampunan terjadi enggak? Kan saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tidak mengizinkan Tuhan atau Roh Kudus berkarya nyata dalam hidup saya. Kalau firman Tuhan sudah bilang ampuni istrimu, saya harus berkata, ya Tuhan, saya akan mengampuni dia. Saya akan memaafkan dia. Saya harus melepaskan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang maafkan, enggak, dia memang udah enggak pantas dimaafkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pilihan kita. Kita yang mengeraskan hati. Dan saya yakin dan percaya kita adalah pribadi-pribadi yang tidak akan mengeraskan hati ketika Roh Kudus menegur setiap pribadi kita. Amin. Sehingga hidup kita diinsafkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menjadi saksi. Karena kalau enggak, gimana mau jadi saksi? Enggak jadi berkat. Terhadap pasangan aja nggak bisa jadi berkat, gimana ke orang lain? Orang lain melihat, lah diri kamu aja sama pasangan yang sudah disatukan nggak bisa, gimana ke orang lain? Dia bilang urus dulu dirimu sendiri. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus datang kepada Tuhan, katakan Tuhan ini aku Tuhan. Ubah hidupku dan utus aku, pakai aku menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang kepastian Allah memakai orang yang bersedia. Tetapi apa yang lemah di dunia dipilih Allah supaya ia mempermalukan yang kuat, apa yang hina dan yang dianggap tidak ada di dunia dipilih Allah supaya ia meniadakan yang ada. Supaya jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa dikatakan yang lemah bagi dunia itu dipilih Allah. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir pada saat ini gak ada yang mengatakan, oh saya orang yang hebat, saya adalah orang yang paling bisa, orang yang paling mampu. Kalau kita bisa berkata seperti itu, berarti kita akan mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Betul? Tapi kalau kita berkata bahwa saya tidak pandai, saya tidak bisa, dan saya tidak berpengaruh, tidak berpendidikan, ya, saya adalah orang yang tidak sempurna. Apalagi saya tidak punya banyak duit, ya, saya tidak kaya, saya hanyalah seorang yang sederhana. Nah justru kita ini adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Mau dipakai di mana? Di rumah? Mau Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan di rumah? Jadi kesaksian di rumah? Mari kita jadi kesaksian. Kita harus menunjukkan kepada pasangan kita bahwa kita ini adalah pribadi yang mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga mereka bisa mengalami dampaknya. Mereka juga bisa mengalami Kristus. Nah, bagaimana kita bisa berdampak bagi mereka sementara kita nggak mengalami perubahan? Jadi mari kita alami perubahan. Segala kekurangan, kelemahan di dalam kehidupan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Makanya seperti Yesaya berkata juga, waktu lalu juga sudah disinggung, bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku,
utuslah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan seperti saya juga dulu suka bercanda di sekolah teologi ya, waktu saya di Bandung. Kami dalam sebuah doa sudah sungguh-sungguh. Akhirnya saya juga berdoa, Tuhan pakai Tuhan hambamu yang ada di sebelah saya gitu kan, hambamu ini Tuhan, biar dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terus dia nyeletuk gitu kan, oh Tuhan, udah sungguh-sungguh, ini aku Tuhan, utus David ke desa-desa. Itu pengalaman di sekolah teologi. Karena kebanyakan mereka juga udah ngalamin, tapi mereka itu nggak kepingin ke desa. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara saya diutus ke desa gitu kan. Jadi terjadi juga apa yang dia katakan. Tuhan ini aku utus David ke desa. Nah, akhirnya saya yang ke desa di Solo, Sragen. Orang-orang nggak bisa bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Makanya saya belajar bahasa Jawa pada waktu itu. Semalaman saya belajar bahasa Jawa. Akhirnya tiba waktunya saya berkhotbah, saya ditranslate. Karena rata-rata nggak bisa berbahasa Jawa waktu itu. Saya mulai ngomong sama mereka. Poro sederek sedoyo, kulo nyuwun pangapunten nggih. Kulo nderek tepangaken nami kulo David Sumanti, sekolah wonten Bandung. Kulo mriki kalian Pak Soleman. Poro sederek sedoyo, kulo nyuwun pangapunten nggih. Kulo ndereng saged sedoyo basa Jawi. Karena itu saya akan berbahasa Indonesia. Akhirnya mereka ketawa semua. Orang dihafal. Cuman itu doang. Semalaman saya hafal itu kan. Bapak Ibu Saudara juga berpikir kan, bisa juga nih Pak David ya. Benar nggak? Iya, bisa. Itu dihafal, cuman itu doang. Iya. Nggak bedanya lah orang kalau ngomong itu, saya teologi, saya belajar bahasa Ibrani. Ya, semua itu bisa begitu kan, padahal cuman hafal aja. Satu ayat aja itu saya udah pakai sampai di Israel. Waktu tahun 96 saya ke Israel, saya ngomong sama orang Israel yang tour guide saya. Saya bilang tentang Beresit bara Elohim. Saya bilang kan itu Kejadian 1 ayat 1 dia katakan kan dalam bahasa aslinya Beresit bara Elohim. Et hasyamayim haaretz haetat tohu wabohu. Saya bilang tohu wabohu itu artinya kacau balau. Jadi kamu jangan jadi orang yang tohu wabohu. Itu kan cuman, tapi kalau orang melihat, wih keren gitu ya, pinter. Padahal hafal doang, cuman sedikit-sedikit gitu. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, dan yang penting kita mau menyediakan hati dan pikiran kita, dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utus aku. Dan saya yakin dan percaya tidak ada yang terkecuali, kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang.